Jika kamu melihat ini, berarti pesan ini untukmu. Halo semua, ini adalah Spirit Guide message. Jadi pesan dari Spirit Guide kamu atau dari penjaga kamu. Ini sesuatu yang harus kamu ketahui tentang keadaan kamu sekarang atau keadaan nantinya seperti apa. Jadi bisa tergambarkan harus seperti apa, gimana keadaannya, dan cara kamu untuk menghadapi situasi seperti apa. Perlu diingat, disclaimer lainnya aku tulis di bawah, tapi yang perlu aku sampaikan adalah this is collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energinya bisa sama bisa tidak. Harap diproses baik-baik saat aku menyampaikan sesuatu. Dan ini adalah pick a card, jadi kamu harus memilih dengan intuisi. Salah satu cara untuk memilih dengan intuisi bisa pakai number 1, 2, 3 atau dengan visualnya atau bahkan dengan memejamkan mata, sebutkan pertanyaannya dalam hati, nanti saat kamu membuka mata kamu ada pilihan yang lebih menarik. Jadi kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama. Pilihan pertama ada The Green Tara. Pilihan kedua ada Kutumi. Pilihan ketiga ada Melchizedek. Jadi, pilihlah dengan intuisi, clear your mind. Kalau masih mikirin tentang seseorang, empaskan dulu sejenak orangnya. Jadi benar-benar ini pesannya untuk kamu. Dan kalau misalnya aku ngomongin nanti soal zodiak, itu sebagai penanda aja. Jadi harus tahu birth chart kamu, sign, moon, rising, Venus, and Vedic rising. Jadi kamu harus juga bisa memahami kalau misal zodiak itu bukan patokan, oke? Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Bisa pause videonya untuk waktu yang lebih lama. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua yang pilih pilihan pertama. Jadi ini ada kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita langsung lihat aja. Green Tara, Supreme Protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. Jadi yang harus kamu lakukan saat ini percaya sama alurnya, sama arusnya kamu sendiri, sama keadaan kamu sendiri. Apapun yang kamu hadapin sekarang, nanti endingnya bakalan jadi the best for you. Di sini kamu sebenarnya terproteksi. Semesta dan spirit guide kamu nunjukin kalau protection kamu cukup besar. Dan percaya juga saat ini apapun yang mengikat kamu, karma-karma buruk ini sedang diselesaikan, diputuskan. Di sini ada the world sama ada the wheel of fortune. Kalau kamu lihat dari the wheel of fortune di sini kan ada web ya. Jadi kayak web itu sarang laba-laba di sini. Cuman kalau aku lihat di sini ini ngomongin soal apapun yang terjadi kemarin, kamu akan ngelihat koneksinya sekarang nanti gitu. Karena kalau aku lihat keadaannya itu kayak kayak sarang laba-laba kan, itu nanti terangkai ya gitu. Jadi walaupun kelihatannya awalnya cuma kayak bagian-bagian dari kejadian-kejadian, nanti saat disatukan kejadian-kejadian tersebut atau bagian-bagian tersebut, kamu mampu untuk memahami a whole picture. Jadi kayak kita nonton movie, kayak kita nonton film. Kalau kita nonton cuma 1 menit, 2 menit, itu kita nggak akan tahu seperti apa jalan ceritanya, seperti apa endingnya. Tapi saat kita sudah sabar menunggu, akhirnya kita nonton semuanya, kalian akan mengetahui gitu. Oh, kayak ternyata maknanya ini, ternyata pesannya seperti ini gitu. Jadi nanti kamu akan mendapatkan itu. Ini ngomongin soal perspektif yang lebih fresh lagi. But yang namanya the world itu juga ngomongin, the wheel of fortune itu juga ngomongin soal keberuntungan. It's time kamu buat ngerangkai sendiri. Nanti nih kamu udah dikasih kejadian-kejadian sama semesta. Ini apa yang mau kamu rangkai sekarang? Apa yang mau kamu buat saat ini? Gitu. Kamu bentuk itu dengan tujuan. Tujuannya dalam arti gini, let's say misalnya aku mau ngebangun rumah nih.
tujuan aku ngebangun rumah untuk apa, itu udah harus ada gitu, bukan cuma ya udah biar ada aja gitu, tapi sesuatu yang lebih bermakna lagi. Contoh, untuk tinggal lebih nyaman lagi, untuk keluarga gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pengen, itu niatkan dulu. Saat niatnya bulat, saat niatnya percaya sama semesta kalau misal oke, aku punya niat ini berarti memang aku harus menjalani itu toh gitu. Jadi di situ rasa percaya yang besar dengan ditambah niat yang kuat, ini bakalan terbuatlah jalannya, bakalan kebuatlah keadaannya. Yang aku lihat dari energi The World sendiri, it's time for you buat ngikutin. Jadi ini dance with the rhythm of life. Artinya kita ngikutin alurnya, kita ngikutin jalannya semesta. Ini waktunya kamu buat ngikutin istilahnya. Dikasih jalannya, dikasih situasinya, kamu ikutin semuanya. Kamu jalanin dulu semuanya gitu. Try to release control. Melepaskan segala kontrol karena ini waktunya kamu buat tadi ngikutin. Jadi ibaratkan dikasih arus untuk ke lautan, kamu tinggal ngikutin aja jalannya gitu. Terus lalu di sini ada the Seven of Cups, the King of Wands. Kalau yang aku lihat di sini nanti ada keharmonisan terutama di keluarga. Untuk kalian yang sudah berkeluarga, kalau aku lihat di sini akan lebih harmonis lagi, terutama untuk kalian yang maskulin, kalian mempunyai kesempatan untuk bisa mengayomi, mencontohkan ke keluarga apa itu prinsip, apa itu moral gitu. Jadi kayak kamu membangun lah gitu. Untuk yang feminin, kalian akan bersama atau sudah bersama sama seseorang yang memang bisa mengayomi kamu atau mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik lagi. Cuman kalau misal kalian masih single, ini ngomongin soal keluarga. Jadi konflik-konflik di dalam keluarga ini diselesaikan. Yang tadi aku bilang, cords are being removed, artinya kayak karma-karma buruk itu diputusin gitu. Ibaratkan ya, gambarkan ada sebuah gunting yang besar banget yang dari tadi mengikat atau dari dulu mengikat kamu gitu, yang tadi menjebak kamu dalam situasi, atau ibaratkan si ikatan-ikatan itu adalah karma-karma buruk. Ada gunting besar itu digunting semuanya gitu. Jadi lagi dilepasin gitu ibaratkan. Jadi ini ada keharmonisan yang menanti kamu di depan sana. But also di sini ada the Seven of Cups. Seven of Cups itu caranya semesta memberikan ujian. Manusia itu biasanya punya tekad yang bulat. Oke, aku maunya ini, tapi nanti ada ujian. Ada sesuatu yang menggiurkan, akhirnya jadi bingung. Oke, kok jadi banyak pilihan nih gitu. Tadinya aku niatnya ke sini, tapi tiba-tiba ada cabang ke sini, nanti ada cabang ke sini gitu. Nah, jangan sampai tergoda sama cabang-cabang tersebut. Oke? Jadi belajar untuk bisa make sure kalau diri kamu punya tekad yang kuat, niat yang kuat, dan fokus dan disiplin ke tujuan. Karena cabang-cabang tersebut atau pilihan-pilihan itu sebagai godaan. Jadi harus tahu kamu maunya apa, butuhnya apa, jangan sampai terjebak sama ilusi semuanya. Dan yang aku lihat di sini, the Seven of Cups itu nunjukin kalau dari kemarin kalian dibiasain untuk memilih gitu. Pilihlah situasi yang baik, yang sehat untuk kamu. Jadi jangan salah pilih. So, ada the roots. Ini disuruh balik lagi, go back to your roots. Itu artinya sesimpel kayak coba untuk kalian yang saat ini sedang merantau atau kerja di luar dari tempat tinggal kamu atau di jauh dari keluarga kamu, ini disuruh balik loh gitu. Jadi kadang-kadang kita harus go back to our roots, itu bisa mengingatkan kita soal moral-moral kita yang mungkin kita lupa atau prinsip-prinsip kita yang kita lupa. But roots also, ini ngomongin soal ajaran-ajaran dari keluarga yang sangat akan bisa ngebantu kamu survive untuk sekarang dan ke 1 tahun ke depan. Jadi kadang-kadang kita dari kecil tuh dikasih ajaran nih gitu, dikasih pelajaran atau diingetin atau dikasih wejangan sama keluarga. Sejalannya kehidupan kita kan kita menghadapi masa-masa yang berkembang ya, dan kadang-kadang kita melupakan ajaran-ajaran yang memang dari dasarnya kita. Balik lagi ke dasar, ingat kembali karena itu bikin kamu surviving atau bikin kamu bertahan gitu di situasi yang sekarang. The books, ini untuk kalian yang pengen punya kayak nambah ilmu atau pengen kuliah lagi, pengen belajar lagi, nih kemungkinan ada kesempatan. Cuman spirit guide itu memberikan pesan
ini waktunya kamu juga untuk banyak-banyakin memberikan informasi atau ilmu ke diri sendiri gitu. Jadi disarankan untuk lebih banyak membaca, lebih banyak entah baca artikel atau baca sesuatu yang memang ngebantu kamu di situasi sekarang. Tapi kalau aku lihat dari the book sendiri, ini ngomongin sesuatu yang sudah kamu punya. Jadi kadang-kadang experience, pelajaran yang mungkin kamu lihat dari keluarga kamu, lihat dari sekeliling kamu, itu bisa jadikan pelajaran juga. Di sini ada embracing, sama ada taking risk. Ini diminta juga untuk bisa nerima. Taking risk itu sama kayak kamu sosok orang yang istilahnya punya sayap. Dari kemarin cuma berada di ujung tebing yang tinggi, kamu takut untuk terjun gitu. Tapi akhirnya melupakan ternyata kamu punya sayap gitu. Ini waktunya kamu percaya untuk memulai segala sesuatu, untuk terjun atau untuk melangkah sesuatu yang mungkin kamu pikir ini resiko. Contoh misalnya kalian yang dari kemarin pengen pindah, takut pengen pindah gitu. Percaya kalau kamu punya keamanan itu gitu. Karena yang tadi aku bilang di sini kamu punya sayap. Mau kamu terjun dari kemana, ketinggian apapun, sayap itu akan membantu kamu gitu. Ini metafora ya, bukan secara harafiah. Jangan langsung lompat. Jadi apapun yang langkah kamu pengen ambil dari kemarin, planning yang sudah kamu buat untuk ngelangkah, coba aja gitu. Karena kalau yang aku lihat, yang tadi aku bilang, situasi yang kamu hadapin, perasaan dan niat yang muncul di dalam diri, itu sesuatu yang memang untuk diri kamu. Ini waktunya kamu embracing itu. Saran dari Spirit Guide, learn to laugh about your situation. Belajar untuk menertawakan situasi. Jadi kadang-kadang saat kita berada dalam situasi yang dihadapan yang sekarang, kita pasti akan ngerasa sedih, anxiety, atau sesuatu yang mencemaskan lah untuk diri sendiri. Tapi kalau itu sudah berlalu, atau kita ngelihat the big picture, atau kita mundur sejenak untuk ngelihat situasi yang lebih besar lagi, atau skenario yang lebih besar lagi, kita akan lebih mudah lagi untuk mencerna. Di sini ada the mother. Ini bisa jadi saran dari tadi, go back to your roots, atau beberapa dari kalian ada yang harus terkoneksi sama sosok ibu dalam kehidupan kamu, bisa dengan memberikan doa atau terkoneksi secara langsung ngobrol. Cuman kalau aku lihat untuk kalian yang feminine terutama, this is your new chapter atau chapter baru dalam kehidupan, which is becoming mother figure atau sosok orang yang mengayomi atau memberikan life, memberikan kehidupan gitu. Untuk kalian yang punya bisnis, terutama untuk yang feminine, ini waktu yang tepat. Karena kalau dari the mother itu kayak you give birth to something, kayak kamu melahirkan sesuatu dari diri kamu sendiri. Ini ada the temple, sama ada anima mundi. Ini membicarakan tentang jiwa. Cuman kalau aku lihat gini, kadang-kadang kan kita melakukan kedekatan sama yang di atas gitu, tapi kita kadang-kadang lupa untuk membersihkan entah jiwa kita atau raga kita. Jangan lupa untuk dibersihkan. But also di sini ada jiwa kamu dari kemarin teriak untuk pengen sesuatu. Coba didengerin. And then di sini simple sarannya, ini bisa ke tempat ibadah atau membawa diri kamu, badan kamu ke tempat-tempat yang suci atau tempat-tempat ibadah gitu. Ini untuk membersihkan jiwa kamu juga. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Another books di sini kalau aku lihat ada banyak banget dari kalian yang mungkin dari kemarin udah baca buku atau lagi baca buku gitu. Ada pesan yang cukup kuat di situ saat kamu baca sesuatu. Ini waktunya buat reflektif juga atau waktunya buat berkontemplasi. Dan yang aku lihat di sini ada banyak banget yang kalian akan menemukan kayak jawaban dari rahasia-rahasia hidup kalian sendiri. Di sini ada komitmen ke depan, but kalau aku lihat di sini also ada yang baru akan memulai sebuah komitmen baru, karena kalau dari energi the world sendiri ini waktunya enjoying the time. But kalau enjoying the time sama pasangan atau sama seseorang, kalau aku lihat yang ada di hadapan kamu atau yang akan berada dalam hidup kamu, orang yang mampu untuk bisa berdampingan sama diri kamu gitu. Jadi dalam arti kayak sangat equal. And then di sini ada journey, ada perjalanan. Yang tadi aku bilang untuk kalian yang pengen pergi ke suatu tempat,
pergilah ke tempat yang familiar, pergilah ke tempat yang kamu bisa panggil atau sebut tempat itu sebagai rumah gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih Good to Me. Jadi this is you already know the answer you seek, trust what you know. Ini untuk kalian yang dari kemarin mencari sebuah jawaban. Jawabannya sebenarnya udah kalian tahu gitu, udah kamu tahu, percaya apa yang sudah kamu ketahui. Ini adalah Spirit Guide Message, the 8 of Coins, ada the 2 of Swords. Untuk kalian yang bingung mau ngapain, sekarang diminta untuk fokus sama materi dan sama finansial. The 8 of Coins itu juga nunjukin fokus sama your skill. Kita tuh makhluk-makhluk hidup yang punya skill loh, punya bakat dari lahir gitu. Asah di situ gitu. Jadi walaupun aduh aku bosan nih gitu ngelakuin ini, cuman ini waktunya kamu buat mengasah itu, but also nikmatin dari hasil jerih payah kemarin. Untuk kalian yang bingung saat ini, sarannya jangan ngambil keputusan buru-buru. But the 2 of Swords itu biasanya ngomongin soal konflik di kepala kamu sendiri. Dalam arti gini, logikanya jalan tapi dibarengin sama keinginan-keinginan atau skenario-skenario yang dibuat karena anxiety. Jadi itu bertentangan biasanya. Padamkan dulu yang terjadi di kepala kamu, berkecamuk itu dipadamkan dulu, atau ada amarah dipadamkan dulu, baru nanti baru bisa membuat keputusan. Di sini ada the Judgment, ada the 10 of Crystal, ada the Temperance, sama ada the Knight of Wands. Kalau yang aku lihat di sini waktunya buat healing. Well, it's simple sebenarnya walaupun klise. Saat kita berada dalam situasi yang aduh nggak baik nih untuk aku gitu, aduh aku ngerasa kalah nih, aduh aku ngerasa sedih, aku ngerasa terpuruk. Ini bukan waktunya kamu buat ngelawan, tapi waktunya buat mengistirahatkan diri agar kamu kuat, stamina-nya kembali, atau kesehatannya kembali, kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan raga kembali, baru kamu bisa surviving atau baru bisa bergerak untuk nge-defense dari kamu sendiri. Ya ibarat kan kayak gini deh, ini kan di bawah terpuruk nih, tertusuk-tusuk, udah di bawah di dasar, waktunya yang kita lakukan adalah bangkit. Tapi caranya adalah untuk menyembuhkan diri dulu kita sendiri, gitu. Baru nanti kita bisa paham, oke, ternyata ini yang gue harus lakukan. Karena saat kita ngelakuin sesuatu dalam keadaan yang terpuruk, jalan yang berikutnya adalah sesuatu yang akan bikin kita semakin terpuruk gitu. Jadi sehatkan dulu diri kamu. Karena dari energi the Judgment sendiri, ini waktunya buat semesta buat nilai kamu gitu. Jadi kalau saran dari Spirit Guide gini, lakukan segala sesuatu berdasarkan niat yang baik, ketulusan. Ini waktunya kamu banyak-banyak berbuat kebaikan gitu. Karena kalau dari Judgment sendiri yang tadi aku bilang, semesta lagi nilai. But also dari energi the Judgment sendiri, ini adalah sebuah panggilan jiwa yang mungkin dari kemarin ada di dalam diri tapi dikubur gitu. Dikubur karena keadaan, karena situasi gitu. Kamu diberikan freedom, diberikan kebebasan di sini karena ada the 10 of Crystal, berarti ada sesuatu yang ending untuk dimulai sesuatu yang baru. Saat kamu dikasih jalan untuk memulai sesuatu yang baru, mulailah dengan sesuatu yang menurut panggilan jiwa kamu benar. Dari energi the Temperance sendiri, ini kan waktunya kita berusaha untuk mencari bakat kita, tujuan hidup kita, atau apa yang bisa kita lakukan, and then berbagi itu gitu. Jadi yang tadi aku bilang, banyak-banyakin melakukan hal baik dan bagi. Contoh misalnya kamu punya kepintaran, kamu jago banget matematika nih contohnya, ini waktunya kamu buat ngasih ilmu gitu. Jadi sesuatu yang effortless atau sesuatu yang nggak ada usahanya bagi kamu, yang gampang bagi itu gitu. Dan dari energi the Knight of Wands sendiri, sebenarnya sarannya gini, untuk kalian yang berhubungan sama orang-orang atau sama situasi yang
datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi gitu loh. Jadi keadaannya nggak pasti, tapi selalu ada gitu. Ini waktunya buat kamu setting boundaries. Contoh misalnya kalian selalu dealing sama sosok orang yang datang dan pergi dalam kehidupan kamu seenaknya. Well, dia bakalan terus seenaknya, sifatnya nggak akan berubah. Ini waktunya kamu buat ngambil sikap yang harusnya tegas diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan wasting your time buat orang yang cuma datang ke dalam hidup kamu karena kamu second choices atau pilihan kesekian gitu. Jadi kamu yang harus prioritaskan diri kamu. Kalau kamu berhubungan sama orang yang tidak bisa memprioritaskan dirimu, kamu yang harus prioritaskan diri kamu. Jadi jangan wasting your time buat dia. Contohnya kayak gitu. Atau dari situasi-situasi yang selalu bikin kamu kecewa gitu. Contohnya udah waktunya kamu ngangkat gitu. Karena yang tadi aku bilang, sometimes we need to let go of something kalau kita udah ngerasa di bawah atau di dasar keterpurukan yang sangat gitu. So aku bakalan lihat ke ada the mountain. Jangan keras kepala. Semesta udah ngasih petunjuk atau kamu udah tahu sebenarnya jawabannya. Jangan dinaik itu. Ini waktunya kamu buat ngelawan ketakutan kamu terbesar. The fighting di sini kan kita ngelawan ya. Sometimes untuk ngelawan kita accepting dulu. Pertama menerima sebuah kekurangan di dalam diri, kebaikan di dalam diri. Diri kita diterimalah bulat-bulat. Ketakutannya juga diterima. Oh itu ada. Jadi gengsinya kamu dropin ke bawah. Jadi jangan gengsi sama diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang bahkan nggak tahu gitu kekurangannya apa karena gengsi untuk melihat kekurangan sendiri. Well, ini waktunya kamu buat hadapin itu gitu. Acknowledge itu dulu. Jadi menamai si sifat-sifat itu atau ketakutan itu kamu namain dulu gitu. Baru kamu hadapin. So, di sini ada the love. Ada kehidupan percintaan yang akan semakin membaik once yang tadi aku bilang kamu mampu untuk menghadapi ketakutan tersebut. And then wonders di sini, wonders itu konsepnya kayak menjelajah dibarengin sama energi yang ajaib, energi yang magical gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kayak kamu dikasih gift, dikasih hadiah dalam bentuk box ketutup. Tapi kita harus membuka box tersebut. Jadi itu sesuatu yang misterius, tapi filled with magical things gitu. Jadi penuh dengan keajaiban. So, ada the eternal child. Ini temuin kembali your inner child. Jadi jangan sampai kamu kehilangan inner child kamu gitu. Karena itu yang akan sangat ngebantu kamu buat benar-benar bisa menemukan happiness dalam kehidupan. Happiness itu bukan dalam bentuk yang dimaterikan. Kadang-kadang kan manusia kayak gitu ya. Sementara kalau anak kecil ketemu sama temannya aja udah happy gitu. Udah bahagia banget gitu ya kan. Bahkan main-main hal-hal yang receh juga udah bahagia banget gitu. Cuman kalau manusia kan dengan segala kompleksnya, dengan segala masalah hidupnya, dengan segala ekspektasi dari bentuk ekspektasi sosialnya itu akhirnya ngeribetin sendiri gitu konsep kebahagiaan. Nah, temuin ini, munculin ini gitu. Di sini ada the warrior, ada the tears. Saat kamu pengen nangis, nangis. Jadi nggak perlu kayak oke, aku harus nangis tapi cuma sejam aja. Nggak perlu kayak gitu. Keluarin sampai kamu bener-bener udah gitu, udah bener-bener merasa lega gitu. Mau ada orang yang cuma nangis, oke, keluarin semuanya sehari. Ada orang yang butuh 2 hari, 3 hari gitu. Jadi keluarin gitu. When you want to kamu ngerasa sedih gitu, kamu harus acknowledge itu, harus ya udah ngikutin. Saat ini momennya ngerasain sedih, jangan dinaik itu gitu. Jadi menerima keadaan atau menerima perasaan yang datang. But also di sini tears itu kayak momen kamu detox gitu. Jadi anggap segala tangis yang keluar dari mata kamu itu adalah bentuk detox atau energi negatif yang keluar gitu. Untuk nge-release. The warrior di sini nunjukin kalau kamu tuh kuat. Kamu bisa surviving ini. The underworld, ini ada banyak banget yang akan menjalani perjalanan spiritual atau kebangkitan spiritual, tapi yang namanya the underworld sendiri ini lebih seperti kayak munculnya sisi-sisi yang tergelap atau sesuatu yang ditakutin gitu. So aku bakalan lihat
sisi-sisi tergelap dalam diri atau apa yang kamu lihat di society gitu. Kadang-kadang kan perjalanan spiritual tuh biasanya ya udah diri sendiri, tapi ada juga momen dimana kita ngelihat keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan di luar gitu, untuk ya udah melihat realitas sebenarnya seperti ini gitu, accepting itu bahwa sebuah hal yang buruk atau yang bagi kamu hitam-hitam, yang bagi kamu buruk-buruk itu exist. Karena yang positif juga pasti exist. Itu semuanya ada gitu. Harus berselaras. So, dari sini the outcome and the fish. Untuk kalian yang fokus banget sama karir, yang tadi aku bilang pesan pertama. Bingung, kalau lagi bingung ini fokus ke karir. Karena ada banyak banget dari kalian yang akan jadi expert atau jadi ahli di bidang yang kamu tekunin saat ini. Ini konsep kesuksesan dan kematangan. Another two of swords di sini kalau aku lihat. But kalau yang aku lihat ini ketakutan yang mungkin kamu takutin sekarang akan muncul. Aku nggak akan manis-maniskan keadaan. Ini akan muncul. Tapi gambaran seperti ini loh. It's time for you to fighting untuk bisa melawan itu atau menghadapi itu gitu, karena dikasih senjatanya, dikasih kekuatannya untuk menghadapi tersebut gitu. And then di sini gentleman and the letter untuk kalian yang waiting kejelasan ya, terutama untuk karir nanti ada kejelasan, entah ada email yang masuk, ada pesan yang masuk gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada kenaikan level kehidupan di sosial kamu gitu. Jadi kalau yang aku lihat bisa status sosial akan lebih menaik ya. Akan lebih naik. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih Melchizedek. Higher learning, you have learned from experience, more inner study is not required to further more progress. Jadi ibaratkan kayak gini, kayak kita sekolah, kan ada momen ujian. Kalau ujian itu kan berarti ulangan yang kita lakukan kemarin, atau kita pelajarin kemarin, kita rangkum semua, nanti ada di soal-soal gitu loh. Ya kan gitu kan? Sama kayak kehidupan. Kadang-kadang pengalaman kehidupan itu cuma bagian-bagian dari pelajaran. Nanti ada momen semuanya itu harus kita pelajarin di satu momen gitu, agar kita bisa naikin ke level kehidupan atau lulus. Agar kita bisa berprogres, kita harus mau untuk belajar dari apa yang kita lakukan kemarin. Kesalahan yang kita buat itu sebenarnya bukan kesalahan, itu sebuah jalan yang harus kita jalanin, atau kesalahan yang memang harus kita lakukan agar kita bisa ngelihat apa nih gitu, kesalahannya itu hasilnya apa nih gitu, atau kebaikan yang kita lakukan hasilnya apa nih gitu. Di sini ada oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya dan tarot card juga. Kita lihat ya. Ada the Eight of Wands, ada the Ten of Cups, sama ada the King of Coins. And then the High Priestess. Pertama di sini ada sebuah kejelasan yang pasti tentang keadaan kamu. Arti dari semuanya itu udah jelas nantinya. Ibaratkan kayak misalnya kamu baca buku dari kemarin, bukunya tuh seru banget, berchapter-chapter, berbab-bab. Akhirnya udah di fase finish dan kamu akhirnya bisa memutuskan dan bisa mengetahui makna dari buku yang kamu baca apa, hasil dari buku yang kamu baca apa, pelajaran yang bisa kamu dapat apa gitu. Jadi jelas banget nanti. Ini ada sebuah kejelasan, sebuah hal yang pasti dari energi The Eight of Wands. Spirit Guide itu ngasih pesan kalau ibaratkan kamu mau tanya apa aja bakalan dikasih jawabannya. Bisa secara intuisi dikasih, bisa secara dikasih gambaran-gambaran di kepala kamu, bisa dikasih dengan cara dikasih perasaan, bisa dikasih dengan secara harafiah, dikasih tanda-tanda dari semesta. Entah itu kamu lihat angka-angka kembar, entah itu kamu lihat
pesan-pesan dari buku-buku yang kamu baca, dari film-film yang kamu lihat, entah dari synchronicity yang hadir dalam kehidupan kamu. Walaupun semuanya kebetulan nih, contohnya kebetulan, tapi kebetulan yang bertubi-tubi, contohnya kayak gitu, itu kamu bakalan dikasih pesan. Dan ini untuk kalian yang memang spesifik setelah menjalani perjalanan spiritual atau memilih untuk lebih fokus ke spiritual kamu, jadi akan lebih jelas lagi. Dan spirit guide memberitahu kamu kalau di sini ada sebuah kematangan finansial, karena aku ngeliat banyak banget dari kalian yang menjadi tulang punggung keluarga di sini. Terutama untuk kalian yang jadi tulang punggung keluarga, finansial akan semakin baik, ini akan semakin makmur. Dan yang aku lihat di sini, kamu tinggal minta. Apa nih kamu butuhnya apa, kamu minta. Ini lagi the universe is very generous. Semesta itu sangat akan memberikan kamu gitu, ibaratkan sangat akan mengayomi, asal kamu mau tahu mintanya apa dan jangan gengsi untuk minta gitu. Dan di sini ada sebuah keharmonisan yang menunggu kamu untuk kalian yang terutama contoh misalnya ada konflik di keluarga, atau misalnya ada keluarga kamu yang nggak setuju akan pilihan-pilihan kamu gitu. Ini akan diberikan gitu, diberikan restunya atau dikasih kejelasan. Sorry kalau ini mati. Terus di sini ada, kamu akan mengetahui, sebenarnya banyak banget kalian yang udah tahu gitu tentang apapun yang terjadi. Percaya sama diri sendiri, intuisi akan semakin diasah, intuisi akan semakin tajam. Orang-orang yang kamu temui dalam kehidupan, mau itu yang baik mau yang enggak, itu yang ngasah intuisi kamu gitu. Percaya sama roots kamu, percaya sama akar kamu di mana, percaya sama prinsip dan moral kamu. Nanti dari energi di King of Coins tadi tuh aku gak dapet gambaran dari ini loh. Aku suka nonton Avatar tapi yang kartun. Jadi kalau kamu tahu Avatar pertama itu kan namanya One. Dia dapat kekuatan itu dari kura-kura yang ada di bawah pulau. Jadi land turtle kalau nggak salah. Jadi dia itu kura-kura yang besar, dan di atasnya kura-kura itu sebuah kota atau sebuah pulau lah gitu. Dan si kura-kura itu memprotek orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Ibaratkan gini kalau aku lihat, coba kalau misal kamu suka filmnya atau suka kartunnya, kamu nonton deh di bagian yang tadi cerita tentang Avatar yang paling pertama yang namanya One itu bisa jadi makna di situ. So di sini keadaannya gini, dimanapun kamu berada, sebenarnya kamu akan terproteksi. But ini ngomongin dari roots kita. Kamu lahirnya di mana, kelahiran kamu di mana, itu yang akan memberikan kamu proteksi paling besar dan ngasih kamu blessing paling besar. So untuk kalian, ini agak mirip nih kayak nomor 1 untuk kalian yang mungkin suka berpergian atau sedang merantau. Ini waktunya kamu balik sejenak gitu, karena di situ akan diberikan power. Istilahnya gini nih, kamu udah punya kekuatannya besar, tinggal dikasih blessingnya. Jadi blessingnya kamu dapat dari situ gitu, bisa dari keluarga, bisa dari tempat kamu lahir, itu memberikan banyak power di situ. Sama kayak gini deh, kamu istirahat kan harus pulang ke rumah gitu, sama kamu harus menemukan rumahmu di mana gitu, bisa secara harafiah atau metafora. Knight of Star di sini ada the self sama ada the Three of Cups. Jawabannya ada di dalam diri sendiri. Jadi kalau yang aku lihat, kalau kamu nanya apapun, kamu mau cari jawaban, coba berkaca. Jawabannya udah di dalam diri sendiri. Karena the self ini waktunya buat observasi diri sendiri. Yang tadi aku bilang, ini kan udah belajar semuanya. Kita harus belajar ke diri sendiri untuk berprogres lagi. Ini ngomongin inner study. Inner study itu datangnya di dalam diri. Kita mau nggak sih untuk bisa menerima diri kita sendiri atau menjelajah sisi tergelap kita? Kadang-kadang ada orang yang takut gitu. Tapi ini kamu punya keberanian itu. Jelajahin sisi tergelap kamu. Mau kamu denying dari kemarin, nggak ada nih sisi jelek aku, nggak ada. Aku nggak ada sisi toksiknya nih gitu. Contohnya, kebanyakan orang kan kayak gitu, denying itu. Tapi kalau ada,
kamu harus acknowledge itu, kamu harus nerima itu. Oh, ada sifat itu loh, gitu. Itu namanya kita menjelajah atau kita discovering sisi tergelap kita sendiri untuk kita lebih belajar, lebih bisa berkembang lagi. Ini kalau dari the self, jawabannya ada di kaca, di dalam diri sendiri. Di sini ada energi the Knight of Star, akan selalu diarahkan walaupun di dalam tergelap atau situasi tergelap dalam kehidupan pun, kamu akan tetap ada cahaya yang akan mengarahkan kamu. And then dari energi the Three of Cups, kamu memanifestasi lingkungan yang lebih sehat lagi. But the Three of Cups itu ngomongin soal selebrasi. Spirit Guide memberikan pesan untuk diri kamu saat kamu bisa menerima diri kamu sendiri. Contohnya, orang-orang sekitar juga akan menerima kamu apa adanya. And then di sini ada the Doctor. Ada beberapa dari kalian yang butuh dokter untuk menyembuhkan diri. Ini bisa secara rafiah, kamu harus ke dokter kalau kamu sakit. Atau misalnya kamu mau cari alternatif, terserah. Tapi seeking help if you feel sick, kalau kamu merasa sakit. But also, if you feel healthy, ini waktunya buat giving vibrasi positif untuk orang-orang sekitar. Di sini ada sweets. Ini waktunya kamu buat nerima manis-manisnya kehidupan. So enjoying when people, saat orang-orang memperhatikan kamu, saat orang memanjakan kamu, terima itu. Kadang-kadang orang yang individual atau terbiasa berdiri sendiri ya, gitu, atau mandiri banget, saat dikasih pujian atau dikasih kado, hadiah, dikasih apapun gitu, akan ragu, apa nih tujuannya, langsung kayak gitu. Apa nih maksudnya? Jangan questioning about it. Terima aja, nikmatin aja. Di sini ada The Legend, yang berantakan akan dirapihkan. Dan kalau yang aku lihat di sini gini, mampu untuk melihat the bigger picture dari segala macam. Gitu. Coba berkaca, ngelihat ke kaca, ngelihat diri kamu sendiri. You see your flaw dari luarnya dulu nih. Kamu ngelihat kerutan-kerutan kamu, atau kamu ngelihat bekas-bekas jerawat atau bekas-bekas luka gitu di muka kamu atau di wajah kamu, atau ada sisi muka yang gak simetris, kamu lihat dulu flow-nya, lihat keindahannya gitu. Oh, aku punya bibir yang indah, aku punya mata yang indah gitu. Dipuji diri kamu. Baru nanti ke dalam. Di dalam lagi lihat kebaikannya apa, keburukannya apa. Di sini ada adventure, ada sebuah momen untuk bisa berpetualang. Cuman kalau aku lihat pesan paling besar, ini mungkin pesan yang paling simple ya. Ada sebuah perjalanan yang kamu lakukan. Karena di sini there's a lot of birds di sini. Ada the Eight of Wands sama ada the Legends. Ini artinya kayak berterbangan ke sebuah tempat atau terbang ke sebuah tempat. Cuman kalau ini aku lihat ini juga secara spirituality gitu. Jadi kayak level spiritual kamu akan lebih naik lagi. Di sini ada the animal, using instinct but controlling nafsu. Di sini ada the vessel, yang tadi aku bilang. Ini badan, ini harafiah ya. Kalau kamu ngerasa fisiknya sakit atau kayak aku harus olahraga. Kalau misalnya ngerasa fisiknya sakit atau rasa stamina-nya turun, seeking ke dokter, karena ini vessel itu ngomongin soal badan kita, si raga kita, sesuatu yang kayak bisa kita sentuh nih, kayak tangan, kayak badan, kayak kepala. Kamu rasa-rasa kalau ada yang sakit, ada yang gak enak, sembuhin dulu gitu. Di sini ada the storm, lalu ada starborn. Ini nanti ada konsep transformasi yang luar biasa, karena kalau dari the storm itu biasanya ngomongin soal keadaan yang kayak batin itu berkecamuk gitu, atau batin kamu itu dan jiwa kamu ngerasa kacau gitu. Nah, ini sesuatu yang dibilang kayak the storm, kayak ibaratkan badai lah gitu yang datang. Cuman ini seperti kayak konsepnya bertransformasi. Jadi badai-badai yang datang itu, yang tadi aku bilang kekacauan yang datang itu, biasanya untuk bisa meruntuhkan sesuatu yang palsu dalam diri gitu, atau sesuatu yang palsu dalam kehidupan. The starborn after this, sama kayak turmoil itu, atau sama kayak kekacauan itu, kayak telur dipecahkan. Itu kan bukan keadaan yang kayak dipecahin, bukan situasi yang
delicate atau bukan situasi yang manis ya gitu. Pasti itu kayak goncangan dan kekacauan. Tapi dipecahkan, di situ akan keluar gitu. Jadi sama kayak diri kamu sendiri. Cahayamu di dalam loh gitu. Untuk membuka cahaya itu harus di cracking dulu, harus diketok dulu. Dan di sini the starborn, after you jalanin ini semua, yaitu guncangan itu dirasakan dulu, kekacauan itu dirasakan dulu, diterima dulu, baru nanti kayak muncullah sesuatu yang indah. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ini transformation-nya bukan hanya secara fisik. Kalau aku lihat memang kebanyakan juga secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ini akan lebih mantap lagi, lebih joss lagi. The outcome of the situation. Your money is going to be safe. Di sini ada the mouse. Kalau kehilangan sesuatu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih lagi. Jadi saat kita kehilangan sesuatu, belajar untuk ikhlas dulu. Karena kalau nggak ikhlas, nggak akan diganti. The money, ini konsep kenyamanan finansial, ada relokasi, tempat tinggal. Terus kalau yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang butuh kembali ke alam. But kalau yang aku lihat di sini gini, ada banyak banget dari kalian yang entah itu renovasi rumah atau pindah rumah, tapi tempat tinggalnya akan ada taman di situ dan itu akan memberikan healing. Atau misalnya di rumah kamu yang dulu, atau untuk kalian yang merantau, di rumah orang tua kalian ada taman di situ, coba ke situ deh, grounding di situ, itu akan sangat ngebantu. Di sini juga ada keberuntungan, terutama untuk kalian yang feminine. Kamu akan diarahkan ketemu sama sosok orang yang bisa accepting who you are, bahkan lebih bisa memahami diri kamu sendiri dan benar-benar menerima keunikan kamu banget. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book post wedding, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!